warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizar Shmanzain. Saya berasal dari 12/3. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang desa dan kota. Desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa juga memiliki penyebutannya di berbagai kota di Indonesia. Yang pertama itu dari Aceh yang dinamai dengan Gampong, yang kedua itu dari Sumatera Barat yang dinamai dengan Nagari, yang ketiga itu dari Sulawesi Utara yang dinamai dengan Wanus, yang keempat itu dari Minahasa yang dinamai Wanua, yang terakhir itu ada dari Pulau Jawa, Bali, Madura yang dinamai dengan desa. Desa memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama ada unsur fisiografis, unsur ekonomis, politik, dan kultural. Desa juga memiliki definisi menurut undang-undang. Yang pertama ada menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ayat pasal 1, yang mana suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga dalam ikatan NKRI. Desa juga satu kesatuan wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, yang memiliki ciri yang pertama mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal, yang kedua adanya ikatan perasaan yang sama tentang kesukaan dan kebiasaan, yang ketiga itu cara berusaha bersifat agraris, yang kedua juga ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mana kesatuan masyarakat yang memiliki ketenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam daerah kabupaten. Ada juga menurut ahli yaitu Sutarjo Hadikusumo, suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengikuti kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada juga potensi desa, yang mana potensi desa ini yaitu sumber daya yang ada di suatu desa berupa alam dan manusia serta hasil karya manusianya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu ada potensi fisik, yang mana ada tanah, air, iklim, dan biotis. Yang kedua juga ada potensi non fisik, yaitu ada penduduk, aparatur, dan lembaga sosial. Di desa juga ada yang namanya hinterland. Hinterland ini daerah pendukung kota, khususnya kebutuhan pangan, yang mana hinterland ini bisa dikatakan sebagai pemasok pangan untuk daerah kota atau pendukung kotanya. Yang mana hinterland ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada wilayah sumber pangan bagi kota, penduduk kota di desa merupakan sumber tenaga, tempat wisata dan alam, dan yang terakhir pusat industri kecil. Di sini juga ada unsur pokok desa, yang mana daerah atau wilayah, penduduk, tata kehidupan. Ada juga klasifikasi desa. Yang pertama ada desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa tradisional ini desanya masih sangat tradisional, yang mana mata pencahariannya itu masih bertani. Yang kedua ada desa swadaya, yang mana perkembangan desa ini sudah lebih baik daripada desa tradisional, dan penduduknya juga jarang yang masih terikat dengan adat istiadat. Yang ketiga ada desa swakarya, yang mana desa ini telah mengalami transisi dan adat istiadatnya yang telah berubah.
Yang keempat ada desa swasembada, yang mana desa ini berada di sekitar kota dan adat istiadatnya mulai lepas dan mata pencahariannya itu sudah industri. Terus juga ada fungsi pemanfaatan desa, yang mana fungsi ini menjadi sebagai hinterland atau pemasok kebutuhan pangan kota, sumber tenaga kasar bagi kota, terus mitra pembangunan bagi kota, dan yang terakhir itu sebagai bentuk pemerintahan terkecil dalam negeri. Saya akan menjelaskan tentang kota menurut para ahli, tapi saya akan menjelaskan satu saja dari Bintharto. Kota menurut Bintharto adalah sebuah kesatuan bagi kehidupan manusia yang diberi tanda tangan dengan hadirnya kepadatan penduduk yang sangat tinggi serta ditandai dengan adanya strata ekonomi yang heterogen bercorak materialistis. Bintharto juga mengungkapkan bahwa penduduk yang ada di kota terdiri dari penduduk yang datang dari wilayah lain. Bintharto juga menjelaskan bahwa masyarakat kota adalah kumpulan individu yang heterogen baik hal pekerja, adat, kebudayaan, dan agama. Kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Karakteristik masyarakat dan kehidupan kota juga, yang pertama secara demografis atau biasa disebut heterogen padat. Kedua, ada secara ekonomis, yaitu bergerak di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Pendapatan tidak seragam. Secara sosiologis, individualis, komunikasi tidak langsung. Dan yang terakhir secara budaya, yaitu multikultur, inovatif, dan dinamis. Ada juga klasifikasi kota. Yang pertama ada numerik atau disebut kuantitatif, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, kepadatan, perbandingan, jenis kelamin, dan luas kota. Yang kedua ada non-numerik, yaitu kualitatif, yang mana yaitu berdasarkan tahapan perkembangannya, fungsi kota, dan kondisi sosial penduduknya. Ada juga kota juga di Indonesia menurut jumlah penduduknya. Kota kecil atau kota kecamatan yang disebut township, yang jumlah penduduknya itu hanya 20.000 jiwa sampai 50.000 jiwa. Sedangkan kalau kota sedang atau kota kabupaten yang disebut dengan town itu berjumlah dengan 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kalau kota besar itu 100 jiwa sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan itu lebih dari 1 juta jiwa. Sedangkan kota raksasa atau kota megapolitan itu bisa lebih dari 14 juta jiwa. Ada juga klasifikasi kota. Yang pertama berdasarkan jumlah penduduk, yang mana berdasarkan jumlah penduduknya kota diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada megapolitan, yaitu kota yang penduduknya di atas 5 juta orang. Yang kedua ada metropolitan atau kota raya, yaitu kota yang berpenduduk antara 1 sampai 5 juta orang. Ada kota besar, yaitu kota yang berpenduduk antara 500.000 sampai 1 juta penduduk. Ada kota sedang, yaitu kota yang jumlahnya penduduknya antara 100 sampai 500 orang. Kota kecil, yaitu kota yang berpenduduk antara 20.000 sampai 100.000 orang. Berdasarkan tingkat pembangunannya, berdasarkan perkembangannya, kota diklasifikasikan menjadi beberapa unsur. Yang pertama ada tingkat eopolis, yaitu unsur wilayah yang berkembang menjadi kota baru. Yang kedua ada tingkat polis, yaitu kota yang masih bersifat agraris. Yang terakhir itu ada kota metropolis, yang mana kota ini itu besar perekonomiannya. Oh wow,